Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam program Rehat edisi 4 Agustus 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari di hari yang Tuhan berikan kepada kita terus memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui seluruh kegerakan, seluruh aktivitas kehidupan kita. Firman Tuhan juga tiada henti-hentinya diberitakan. Firman kehidupan, firman yang akan menuntun dan menguatkan kita menjalani hari-hari perkenan Allah bagi kita. Mari teduhkan hati kita sambut firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah tersedia untuk diberitakan di hari ini. Mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya siapa saja yang boleh mendengar firman Tuhan, boleh bersukacita. Dan tentunya tidak saja sebagai pendengar firman, tetapi jauh daripada itu, menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 33 ayat 10 sampai 22. Puji-pujian kepada Allah Israel. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Tema Rehat di hari ini dengan judul Katakan, Aku kepunyaan Tuhan. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat Josh McFarlane hendak mendirikan panti asuhan di Bristol untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tua karena wabah penyakit hebat, Josh sama sekali bukan orang kaya. Namun ia yakin Bapa di sorga begitu kaya dan sanggup memelihara. Ia pun memulai panti asuhan dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan berkat doa-doa yang terus dipanjatkan dengan penuh kepercayaan, Tuhan memenuhi segala keperluan mereka, bahkan dengan cara-cara ajaib. Hingga akhirnya George berhasil mendirikan dan mengelola sampai 5 panti asuhan.
dengan total 9.500 anak yang terawat dengan sangat baik. Demikian Agustina Wijaya dalam Renungan Harian edisi khusus Damai di Tengah Badai Covid. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat membaca Mazmur 33 ini, segera terbayang mengenai kekuasaan Tuhan. Kekuasaannya tampak dalam alam. Kekuasaannya dibandingkan dengan berbagai kekuatan yang seringkali diandalkan oleh manusia. Kalau raja-raja di bumi memiliki kekuasaan, maka kuasa Tuhan jauh melampaui mereka. Jika dibandingkan dengan kekuatan seorang pahlawan, maka kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kuda yang hebat pun tidak sehebat Tuhan. Namun Tuhan yang berkuasa itu tidak digambarkan sebagai penguasa yang arogan. Dia bukan penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Tetapi Dia Tuhan yang sangat peka, sangat peduli dengan ciptaannya. Dia memandang dari sorga untuk menilik anak-anaknya. Bahkan pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia. Karena itu pemazmur mengajak umat Tuhan untuk terus memuji-muji Dia. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, sejauh mana kita yakin dan mengatakan aku kepunyaan Tuhan? Melalui ungkapan ini memberikan sebuah keyakinan bahwa Tuhan lebih berkuasa, melebihi apa yang kita butuhkan, melebihi dan sanggup menjawab pergumulan-pergumulan kita. Kita boleh tidak punya apa-apa, tetapi Allah sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan di dalam Yesus Kristus, Dia menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, itu berarti bahwa Dia menjamin kehidupan kita. Dia menjaminkan keselamatan bagi kita. Karena itu dari dalam seluruh kehidupan ini, katakan, aku kepunyaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, firman Tuhan sesaat adanya, namun indah dan bermakna. Jikalau kami aminkan, kami percaya dan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Firman-Mu menuntun kami untuk terus berharap kepadamu. Menjalani kehidupan ini, dimensi bergumul, dimensi persoalan dan dalam banyak keterbatasan dan kekurangan. Tetapi Tuhan selalu ada, senantiasa memenuhi dan memperlengkapi kami dengan berkat yang terindah. Siapa saja anak-anak Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan di hari ini, tentunya tidak akan kekurangan sukacita, tetapi terus berharap bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjamin kehidupan ini. Dengan kasih dan pemeliharaan dari Tuhan, Tuhan pun terus memberkati anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hari ini terbatas karena sakit penyakit, karena persoalan di lingkungan kerja, relasi dengan sesama yang terganggu, dan juga kondisi bergumul duka cita. Engkau Allah yang peka, Engkau Allah yang sanggup menyatakan kasih-Mu.
Bapa di sorga, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami di tengah persekutuan. Bahkan dalam perjumpaan dengan umat Tuhan yang lain. Di mana saja anak-anak Tuhan berada, sungguh nyata bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati. Bahwa juga sedapat-dapatnya, melalui kehadiran kami, orang lain boleh menyaksikan bahwa betapa luar biasanya anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Engkau. Lanjutkan kasih dan setiamu di sepanjang hari ini, di mana saja anak-anak Tuhan berada. Ampuni segala dosa, keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan melalui Rehat di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.